Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mimpi channel yang cerdas, beriman dan budiman. Apa kabar? Semoga kabar baik adanya dan sehat-sehat selalu. Amin. Kembali di sini Mimpi Channel menyuguhkan ke hadapan Anda video kedua yang merupakan inisiatif untuk menstimulir respon akademik, keagamaan, sosial, dan budaya dalam menghadapi tantangan zaman di tengah pandemi COVID-19. Kali ini video kita akan membahas tentang rahasia bagaimana mendapatkan ridho ilahi dan derajat takwa. Baiklah, mari kita awali kajian kita di video ini dengan bagian 1 tentang hikmah puasa Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum untuk selalu mengintrospeksi diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, maka mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang menjadi dalil perintah ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian marilah kita melihat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-Quran banyak membicarakan tentang akidah dan keimanan yang diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja yang dalam bahasa Arabnya adalah amal. Pada bagian lain, ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan. Terkadang dikaitkan juga dengan hukuman dan pahala di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga mendeskripsikan kerja atau sebagai suatu etika kerja positif dan negatif. Di dalam Al-Quran banyak ditemui ayat tentang kerja atau amal. Seluruhnya berjumlah 602 kata, yaitu ditemukan 22 kata amilu, bekerja. Kata amal, perbuatan, terdapat sejumlah 17 kali. Kata wa'amilu, mereka telah mengerjakan, ditemukan sebanyak 73 kali. Kata ta'malun dan ya'malun seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 90 dan Hud ayat 92. 330 kali penggunaan kata amalukum, a'maluka, amaluhu, amalikum, amaluhum, amul, dan amullah. Dan ada sejumlah 27 kata ya'mal, amilun, amilah, ta'mal, a'mal. Hikmah yang dapat kita gali dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman dan amal di atas, bahwa bekerja mencari nafkah adalah merupakan bentuk amal soleh juga, apabila niat mengerjakannya pun semata karena Allah. Dalam kajian manajemen terhadap aspek kinerja ini, maka manajemen kinerja dapat dipahami sebagai upaya mensinkronisasi berbagai metodologi yang bertujuan meningkatkan kinerja, agar organisasi dapat berkinerja lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan institusionalnya. Manajemen menciptakan nilai yang dibutuhkan dalam membangun budaya organisasi yang kreatif dan produktif. Dalam buku Manajemen Biaya Berbasis Aktivitas, Panduan Eksekutif, yang ditulis oleh Gary Calkins tahun 2001, menyebutkan bahwa sebagian besar organisasi membuat kesalahan dengan percaya bahwa menerapkan metodologi manajemen biaya yang canggih ini secara sederhana
isinya adalah 90% tentang matematika dan 10% tentang manajemen perubahan organisasi melalui perubahan perilaku karyawan. Padahal yang benar seharusnya adalah sebagaimana hasil yang diungkapkan dalam penerapan sistem pengukuran balance scorecard yang berhasil menyiratkan dampak pada kelompok-kelompok pegawai dan manajer, bahkan lebih ekstrim, yaitu hanya sekitar 5% tentang matematika dan 95% tentang orang. Gary Calkins tahun 2009 mengungkapkan bahwa satu masalah yang diderita oleh semua organisasi adalah ketidakseimbangan dalam kadar penekanan mereka dalam menempatkan organisasi menjadi pintar dibandingkan dengan menjadi sehat. Sebagian besar organisasi terlalu menekankan mencoba menjadi pintar dengan mempekerjakan ahli administrasi dan konsultan manajemen untuk mencapai gaya manajemen berbasis angka. Run it by the number. Jenis organisasi seperti ini melewatkan relevansi betapa pentingnya juga untuk menjadi sehat, meyakinkan bahwa semangat kerja pegawai tinggi, perputaran pegawai rendah, dan bahwa manajer dan pegawai sangat terlibat dalam memahami pengaturan maksud dan arah strategi tim kepemimpinan. Perilaku yang sehat meningkatkan kemungkinan pegawai memiliki komitmen dan rasa memiliki terhadap organisasinya. Apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara menjadi pintar dan sehat? Inilah alasan mengapa sejak awal pimpinan harus berpikir seperti seorang sosiolog dan bisa dibilang harus menjadi seorang psikolog juga. Karena orang sangat penting. Jangan pernah meremehkan besarnya penolakan untuk berubah dari orang-orang. Karena memang banyak juga orang yang cenderung menyukai status quo. Itulah sebabnya ketika organisasi mulai menerapkan salah satu dari banyak metodologi yang membentuk portofolio manajemen kinerja, mereka membutuhkan 2 rencana. 1, implementasi rencana, dan 2, rencana komunikasi. Rencana kedua bisa dibilang jauh lebih penting daripada yang pertama. Video ini juga mengandung konten yang merupakan contoh implementasi konsep Wahdatul Ulum dan pembelajaran berbasis capaian atau hasil. Konsep Wahdatul Ulum yang mengupayakan pengintegrasian ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum pada dasarnya telah lama digagas dan dikemukakan oleh para tokoh pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, umat Islam hanya dapat maju dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di samping itu, masih menurut beliau, umat Islam harus mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya dilakukan penyempurnaan manajemen kelembagaan dan kurikulumnya sehingga lebih sesuai dengan tujuan dinul Islam yang hendak dicapai. Kemudian menurut Profesor Haidar Putra Daulay dalam bukunya Pendidikan Islam menjelaskan bahwa dalam kajian ilmu Al-Quran yang terkandung di dalamnya ajaran atau hikmah wahyu, yaitu sebagai perennial knowledge, dapat dibuktikan kebenarannya melalui ilmu-ilmu hasil ijtihad atau perolehan, yaitu sebagai acquired knowledge dengan kajian filosofis ilmiahnya yang meliputi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Penggunaan landasan filosofis di bidang pendidikan Islam dalam batas tertentu dapat bersifat eklektik, yaitu digunakan bersama-sama agar dapat saling melengkapi keunggulan dari masing-masing aliran filsafat pendidikan tersebut. Karena pada hakikatnya, setiap aliran filsafat mengandung kebenaran dari perspektif masing-masing aliran tersebut. Namun, sesungguhnya dalam pendidikan Islam, pandangan dan tuntunan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya sudah ada dan sangat memadai. Artinya, pendidikan Islam dapat disusun, dilaksanakan, serta dievaluasi dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Di sini dapat kita ambil salah satu contohnya adalah dalam Al-Quran.
pada surah Al-Qamar ayat 17 berikut ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mengenai keluasan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran di atas, sesungguhnya telah diungkapkan 14 abad yang silam, yaitu dalam surah At-Tolak ayat 12 yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Sementara ketika kita berbicara tentang ilmu-ilmu hasil ijtihad atau perolehan, acquired knowledge, yang lebih kita kenal sebagai ilmu-ilmu umum, bukan ilmu-ilmu agama, kita akan dapat melihat capaiannya dari peradaban yang dihasilkan. Peradaban modern sampai sekarang pengembangannya diawali dengan hipotesis dan diakhiri dengan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah ilmiah yang diteliti yang belum terbukti kebenarannya, yang akan diuji kebenarannya melalui data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut. Sedangkan teori merupakan kebenaran yang telah ditemukan, namun kebenaran di sini bersifat tentatif. Maknanya peradaban di dunia ini hakikatnya dimulai dengan langkah trial and error, yaitu eksperimen yang membutuhkan asumsi dasar dan diakhiri dengan ketidakpastian, karena secara otomatis siklus pengembangan ilmu tersebut akan bergulir kembali, yaitu untuk menemukan teori baru, yang kemudian kebenaran dari teori baru tersebut seringkali menggugurkan kebenaran dari teori-teori sebelumnya yang pernah ada. Tidak demikian halnya dengan peradaban Islam yang dikembangkan dengan kebenaran melalui perintah membaca pada wahyu yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1, dan ditutup dengan wahyu terakhir yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya melalui pena apa-apa yang tadinya belum mereka ketahui. Peradaban harus dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang tiada keraguan di dalamnya, yang akan mengantarkan kehidupan manusia pada kesempurnaan hakiki. Perintah membaca lingkungan alam semesta untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan tersurat dalam surat Al-Alaq, yang mana manusia dijadikan dari segumpal darah. Allah menjadikan pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Larangan bagi manusia untuk bertindak melampaui batas karena merasa dirinya kaya, dan juga hingga ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin dari melaksanakan perintahnya. Surat Al-Alaq menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Tetapi kebanyakan manusia tidak ingat lagi akan asalnya. Karena itu, dia tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan, dia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya memiliki harta yang banyak. Maka, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia pada surah Fussilat ayat 53. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Implementasi konsep Wahdatul Ulum dan pembelajaran berbasis capaian atau hasil
sebenarnya telah didukung oleh kesiapan sistem administrasi dan fasilitas pendidikan yang dimiliki organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Dewasa ini, sistem dan jenjang lembaga pendidikan formal di lingkungan pendidikan Islam sebagaimana yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lainnya menyesuaikan sistem dan jenjang yang berlaku baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan di lingkungan pendidikan Islam selalu diupayakan terbuka dalam menjawab tuntutan masyarakat dengan mengadaptasi pendidikan modern, baik metode, manajemen, sarana, dan fasilitas, akan tetapi juga tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas yang selama ini menjadi khas bagi model pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, banyak memuat ayat yang menganjurkan takwa dalam setiap perkara dan pekerjaan. Ayat-ayat tentang keimanan selalu diikuti dengan ayat-ayat kerja, demikian pula sebaliknya. Ayat seperti orang-orang yang beriman diikuti dengan ayat dan mereka yang beramal soleh. Keterkaitan ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bahwa takwa merupakan dasar utama etos kerja. Apapun bentuk dan jenis pekerjaan, maka takwa merupakan petunjuknya. Perlu kiranya dijelaskan di sini bahwa kerja mempunyai etos yang harus diikutsertakan di dalamnya. Oleh karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter bagi pahala dan siksa, hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhir dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam arti bukan sekedar mencari upah dan imbalan, karena tujuan utama kerja adalah demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berkhidmat kepada umat. Etos kerja yang disertai dengan ketakwaan merupakan tuntunan Islam, sehingga seluruh aktivitas umat Islam tidak lepas dari nilai-nilai keimanan. Pembahasan mengenai pandangan Islam tentang etos kerja dapat dimulai dengan usaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi Muhammad SAW bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat pelakunya. Jika tujuannya mencari ridha Allah, maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi. Dan jika tujuannya hanya untuk memperoleh simpati, maka ia pun akan mendapatkan nilai rendah. Niat atau komitmen ini merupakan suatu keputusan dan pilihan pribadi, dan menunjukkan keterikatan antara nilai-nilai moral serta spiritual dalam pekerjaan. Karena nilai-nilai moral dan spiritual itu bersumber dari Allah dengan ridhonya, maka secara keagamaan, semua pekerjaan dilakukan dengan tujuan memperoleh ridho Allah. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan tanpa tujuan luhur, yang terpusat pada usaha mencapai ridho Allah berdasarkan iman kepadanya, itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Puasa Ramadan itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya tantangan untuk mengendalikan hawa nafsu ini yang terberat justru ketika kita kaya, berkuasa, menjadi pemimpin bagi masyarakatnya, bahkan umat manusia di dunia. Namun hikmah menjalankan ibadah puasa dan yang lainnya di bulan Ramadan itu mudah-mudahan akan dipetik manfaatnya oleh semua orang yang menunaikannya, termasuk bagi orang-orang miskin dan duafa maupun kelompok masyarakat yang ekonominya tergolong menengah dan kedudukannya sebagai masyarakat biasa. Di bulan Ramadan inilah kita ditempa menjadi insan-insan yang bertakwa, jujur, suka pada kebenaran, sehat dan kuat jasmani, dan memiliki kepekaan sosial karena kita merasakan lapar dan haus, serta menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa tetapi masih suka berbohong atau curang, maka patut dipertanyakan keimanan dan ibadah puasa yang selama ini dilaksanakannya. Ada fenomena sangat menarik yang terjadi hampir setiap tahun di kalangan umat Islam, yaitu munculnya polemik ketika umat ini membicarakan tentang penetapan awal Ramadan, 1 Syawal, dan pelaksanaan ibadah haji
yang menjadi isu sentral bagi kehidupan beragamanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Lalu pertanyaan yang dapat muncul kemudian adalah, apakah sebenarnya perdebatan pada masa kini yang berkaitan dengan penetapan waktu ibadah mahdoh tersebut dalam penanggalan Hijriyah ini masih relevan, sehingga adanya perbedaan pendapat tersebut dapat kita terima dan kita biarkan saja terus sebagai hal yang lumrah dan tidak perlu dijadikan agenda penting bagi umat untuk mencari jawaban terhadap persoalan kronis ini. Menurut Wak Mimin Mimpi channel ini, umat Islam harus mampu menjawab pertanyaan tersebut yang menjadi tantangan zaman. Karena persoalan tersebut bila kita renungkan secara mendalam, ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan peradaban umat. Jika dahulu penentuan awal Ramadan dilakukan dengan ruqyat, yaitu melihat bulan hanya dengan mata telanjang, maka sekarang proses melihat bulan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat didukung peralatan canggih modern. Kehadiran observatorium yang sudah sangat canggih di zaman sekarang sangat membantu dalam proses observasi dan perhitungan untuk menentukan awal Ramadan. Metode penentuan awal Ramadan dengan hisab pada zaman sekarang nampaknya sudah menjadi keniscayaan. Apalagi bila kita mencermati pendapat dari Mutarrif bin Abdillah, seorang pembesar tabi'in, tentang penggunaan ilmu hisab setelah memahami hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan, jika bulan tidak terlihat, maka takdirkanlah. Kata faqdurlah ditafsirkan dengan perhitungkanlah dengan ilmu hisab, dan yang senada juga diaminkan oleh Abu Al-Abbas bin Suraij, salah satu pembesar ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama yang mendukung metode ini menilai bahwa observasi mata yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu didasari atas kenyataan bahwa pada zaman itu belum ada orang yang memiliki keahlian di bidang astronomi seperti sekarang untuk melakukan perhitungan tersebut. Bilangan tahun diketahui melalui keberulangan tempat kedudukan bulan di orbitnya, yaitu manzilah-manzilah, yaitu 12 kali siklus fase bulan. Keteraturan keberulangan manzilah-manzilah itu yang digunakan untuk perhitungan tahun setelah 12 kali berulang. Dengan demikian kita pun dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 5, yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, yaitu tempat-tempat kedudukan bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Polemik tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Haji ini sebenarnya akan menjadi lebih mudah diselesaikan bila persoalan budaya umat Islam yang menjadi akar permasalahan di sini dapat diselesaikan. Kalau begitu, untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan krusial ini, sebenarnya juga diperlukan kehadiran dari para pakar di bidang administrasi, manajemen, dan sosiologi. Ini akan menjadi ladang jihad dan amal soleh juga dari para pakar muslim di bidang-bidang tersebut untuk berperan serta dalam merekayasa budaya umat yang modern. Dengan demikian, kebudayaan umat Islam dapat menjadi kebudayaan yang menampilkan manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alamnya, dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Selain itu, upaya tersebut akan mengasah kemampuan umat Islam dalam menguasai bidang teknik dan kemampuan berorganisasi yang handal. Demikian pula dengan humanisme yang dikembangkan, menyeimbangkan aspek individualisme dan sosialisme yang dilandasi konsep ilahiyah. Ketika orang mampu memahami dinamika budaya, maka orang atau kelompok tersebut cenderung menjadi lebih bijaksana
dan tenang saat menghadapi karakter dan perilaku dari orang atau kelompok yang berbeda afiliasi organisasinya dengan mereka, yang dianggap mempunyai pandangan yang berbeda dan sepintas selalu tidak rasional. Inilah alasan mengapa budaya organisasi pada sebuah organisasi berbeda satu sama lain dengan budaya organisasi pada organisasi-organisasi yang lainnya. Setiap organisasi memiliki budaya organisasinya sendiri yang khas. Sebenarnya dengan orang memahami budaya organisasi di tempatnya berada, maka orang tersebut akan lebih memahami dirinya sendiri yang berkaitan dengan kekuatan yang mempengaruhi tindakannya dan identitas kelompok, termasuk tujuan bersama yang akan dicapai. Demikian pula lah dengan fenomena budaya organisasi yang terjadi di dalam tubuh umat Islam. Perbedaan konsep antara kepemimpinan dengan manajemen atau administrasi adalah kepemimpinan menciptakan dan mengubah budaya, sedangkan manajemen dan administrasi bekerja dalam lingkungan suatu budaya. Dari hal ini, kita dapat memahami bahwa budaya dapat saja dirubah oleh pimpinan melalui otoritas dan legitimitasnya. Namun di sisi lain, orang juga perlu menyadari bahwa budaya meliputi unsur-unsur kelompok atau organisasi yang sudah mapan, sehingga menyebabkan perubahan budaya ini tugas yang sangat sulit bagi para pimpinan untuk mengerjakan dan mewujudkannya. Nilai kemakmuran yang merupakan nilai universal dapat menjelaskan tingkah laku. Pada masa tingkat perekonomian tumbuh, serikat pekerja mengubah strategi mereka dari yang tadinya relatif tidak aktif, dengan mendesak anggota mereka menjadi aktif dan memberikan sumbangsi dalam pertumbuhan itu. Masyarakat dapat dikatakan kompetitif, yaitu apabila secara ekonomi dari sektor yang berbeda mampu bersaing satu sama lain untuk menikmati manfaat pertumbuhan. Pada bagian 2 ini, kita akan fokus pada alasan perlunya langkah penyempurnaan kalender Hijriah. Sebuah perbandingan historis. Di kalangan umat Kristiani, fenomena penyempurnaan kalender Gregorian atau yang lebih populer kita kenal dengan kalender Masehi telah sukses diselesaikan dan diperkenalkan pada tahun 1528 Masehi. Kalender Gregorian di kalangan Katolik Roma sendiri di Eropa baru dapat diterima setelah 30 tahun kemudian sejak diperkenalkannya. Gereja-gereja Protestan di Eropa Barat menyusul 176 hingga 224 tahun kemudian baru menerima sistem kalender tersebut. Di Asia, Jepang baru mengadopsi sistem kalender ini setelah 345 tahun pada 1873 Masehi sebagai bagian dari restorasi Meiji. Pada 1875 Masehi, Mesir juga menerapkan kalender Gregorian dan Turki menyesuaikan antara 1912 Masehi hingga 1917 Masehi. Uni Soviet pada 1919 Masehi, Yunani pada 1928 Masehi. Cina yang notabene memiliki penanggalan sendiri telah mengganti kalendernya ke Gregorian pada tahun 1949 Masehi. Yang terbaru di tahun 2016 Masehi adalah Arab Saudi, negara yang tadinya menerapkan kalender Hijriah berdasar perputaran bulan ini secara resmi mengganti penanggalan resminya ke kalender Gregorian yang menggunakan perhitungan putaran matahari. Ternyata proses penerimaan kalender Masehi ini sebagai kalender yang diberlakukan dunia internasional saat ini membutuhkan waktu hampir selama 5 abad. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa ternyata kesuksesan peradaban Kristen Barat saat ini ditentukan oleh budaya masyarakatnya yang telah selesai dalam menjalankan reformasi kalender paling serius oleh Gereja Katolik Roma yang sudah dianggap sebagai standar secara global. Meskipun dalam sejarahnya, proses ini berjalan melalui berbagai hambatan dan rintangan pada mulanya. Di sini, sekali lagi mungkin dapat kita bandingkan ide penyempurnaan kalender Hijriah
dan dampaknya terhadap budaya umat Islam dengan Renaissance sebagai sebuah gerakan budaya yang dimulai di Italia dan berkembang pada periode abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Meskipun Renaissance yang dipenuhi revolusi terjadi di banyak kegiatan intelektual serta pergolakan sosial dan politik, dapat dijelaskan asal-usul dan karakteristiknya, termasuk kekhasan sosial dan kemasyarakatan di Florence pada masa itu, serta migrasi sarjana Yunani dan terjemahan teks ke bahasa Italia setelah kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Para sarjana abad pertengahan Renaissance dari abad ke-12 yang fokus mereka adalah mempelajari karya-karya Yunani dan ilmu alam Arab, filsafat dan matematika. Secara perlahan tapi pasti, para ilmuwan masa itu menunjukkan perilaku yang religius, atau sebaliknya, para agamawan yang intelektual. Tindakan ini tercermin dalam banyak bidang kehidupan dan budaya yang membuka jalan bagi reformasi Protestan. Dari hasil pembandingan upaya penyempurnaan kedua kalender yang berbeda ini, maka penyempurnaan kalender Hijriah dapat dipandang sebagai upaya intelektual Muslim untuk belajar dan meningkatkan bentuk muamalah duniawiyah melalui cara baru dalam menafsirkan dan memahami maksud dari dalil-dalil agama Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa, haji, dan penetapan waktu sholat 5 waktu sehari semalam. Dalil-dalil bagi penafsiran ajaran Islam dengan logika ilmiah. Syekh Tantowi Jauhari yang menulis tafsir Al-Jawahir fi Tafsirul Quranul Karim mengatakan, mengapa para ulama hanya mengarang puluhan ribu buku fikih, padahal ayat-ayat tentang fikih dalam Al-Quran tidak sampai 150 ayat, sementara ayat-ayat tentang pengetahuan alam mencapai 750 ayat, ditambah ayat-ayat terkait lainnya. Apakah boleh secara akal dan syara umat Islam mengutamakan ayat-ayat yang jumlahnya sedikit dan mengabaikan ayat-ayat yang jumlahnya lebih banyak? Apakah orang Islam belum terpanggil untuk menulis tentang pengetahuan alam yang merupakan inti ilmu agama? Ketahuilah bahwa ilmu fikih hanya untuk menjaga keselamatan umat, sementara ilmu alam untuk mengenal Allah. Sependapat dengan pandangan Syekh Jauhari, Wak Mimin melihat sebenarnya sudah waktunya dilakukan cara penafsiran yang kontekstual dalam memahami dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang akan berdampak terhadap pemahaman dan pengamalan umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya. Beberapa contoh mengenai hal ini misalnya dalam penafsiran firman Allah SWT, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat kedudukan bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5, yang dikaitkan dengan penentuan kapan waktu-waktu yang tepat dan benar dari datangnya bulan Ramadan, bulan Syawal, dan musim haji, yaitu dengan metode wujudul hilal, keberadaan bulan. Metode ini adalah salah satu metode hisab. Sederhananya, kriteria metode wujudul hilal ini harus memenuhi 3 perkara. 1. Telah terjadi ittima atau konjungsi. 2. Ittima konjungsi itu terjadi sebelum matahari terbenam. Dan 3. Pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Bulan baru telah wujud. Jika dalam hitungan ilmu hisab berdasarkan astronomi ketiga ini sudah terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa pada malam tersebut sudah masuk bulan baru, dan esoknya kita sudah berpuasa walau tanpa memperhatikan ketinggian bulan, asalkan posisinya sudah berada di atas ufuk. Sebagian menilai bahwa metode ini adalah isyarat dari firman Allah SWT berikut. Tidaklah mungkin
matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Yasin ayat 40. Jelaslah di sini para ahli yang dapat menentukan kapan waktu-waktu ibadah yang tepat dan benar dari kalangan usul fikih dan astronomi. Artinya apa? Bahwa ketika para ahli usul fikih dan astronomi mampu menyempurnakan kalender Hijriah menjadi suatu kalender tunggal global yang dapat menentukan kapan waktu-waktu ibadah yang tepat dan benar, maka sesungguhnya ini adalah amalan yang paling utama dari mereka yang mana pahala dari seluruh umat Islam yang dapat melaksanakan ibadah-ibadahnya pada waktu yang tepat dan benar akan mengalir juga pahalanya kepada para ahli di kedua bidang tersebut yang telah bekerja bersungguh-sungguh untuk membuatnya. Dalam ijtihad penyempurnaan kalender Hijriah, para ahli agama Islam dan ilmuwan Muslim harus berani mengambil keputusan dan langkah maju. Mereka jangan takut salah dan gagal ketika mencoba suatu metode atau teknik yang baru, karena bila individu atau kelompok tersebut takut, maka dapat menyebabkan mereka menjadi tidak kreatif dan produktif. Apabila dalam upaya yang luar biasa ini, para ahli agama dan ilmuwan di sini melakukan kesalahan lalu mengambil hikmah dan memperbaiki cara kerjanya melalui belajar dari kesalahan yang pernah mereka lakukan, maka dari sanalah kemudian mereka dapat menjadi seorang yang semakin ahli di bidangnya masing-masing. Demikianlah cara bekerja yang diterangkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 30-37, di mana di sana ditegaskan sifat Allah yang Maha Pengampun. Contoh lainnya dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 138-139. Ayat-ayat tersebut bila dikaitkan dengan dalil-dalil yang menerangkan bahwa Allah Maha Besar, maka manusia sebagai khalifatullah fil ard mungkin akan dapat menaklukkan luar angkasa, dan ini mungkin dapat diartikan ruang hidup manusia di dunia ini bukan hanya seluas bumi saja, tetapi juga nun di luar angkasa sana dengan planet-planetnya yang masih banyak menyimpan misteri yang belum diketahui oleh manusia keadaannya. Artinya umat Islam hari ini dan generasi-generasi penerusnya harus punya modal mental untuk berkompetisi dalam masa yang amat panjang untuk menjadi umat yang terbaik dan terunggul. Inilah yang memperkuat keimanan, ketakwaan, dan modal berdakwah kepada kaum yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Umat Islam harus mampu berpikir besar dan memiliki mimpi yang besar, bahwa ketika para ahli di bidang hukum Islam, dakwah, dan kepemimpinan mampu mewujudkan kepemimpinan Islam yang visioner, tangguh, beramar ma'ruf nahi mungkar, produktif, dan melayani umat Islam bahkan sesama umat manusia yang lainnya, maka sesungguhnya inilah amalan yang paling utama dari mereka, yang mana pahala dari seluruh umat Islam yang dipimpinnya akan mengalir juga pahalanya kepada para ahli di bidang-bidang tersebut yang telah bekerja bersungguh-sungguh untuk memimpin umat Islam menjadi umat yang unggul. Satu contoh lagi dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dan hadis Rasulullah SAW
Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini, sebagai kita pahami bahwa peluncuran misi keluar angkasa membutuhkan keahlian di bidang pengambilan keputusan atau negosiator, manajemen keuangan atau pendanaan, manajemen keahlian di berbagai bidang, penerbangan atau pilot, astronomi, matematika, peneliti atau ilmuwan di bidang biologi, mineralogi, psikologi, dan sebagainya, komputer, telekomunikasi, teknik penerbangan, teknik sipil, kesehatan atau medis, metalurgi atau material, elektronik, kimia atau energi, komersial atau ekonomi, tata ruang, kompleks pusat peluncuran roket atau pesawat luar angkasa, dan kolaborasi internasional. Nah, bila para ahli di bidang-bidang tersebut di kalangan umat Islam mampu mengangkasakan teropong luar angkasa di suatu orbit, mengirimkan para astronot ke luar angkasa dan membangun stasiun luar angkasa, sudah pasti masalah penentuan kapan waktu-waktu yang tepat dan benar dari datangnya bulan Ramadan, bulan Syawal, dan musim haji, serta jadwal waktu sholat fardu 5 waktu sehari semalam akan dapat diselesaikan tanpa perdebatan panjang yang sia-sia dan menguras sumber daya yang dimiliki saja. Maka sesungguhnya ini adalah amalan yang paling utama dari para ahli di bidangnya masing-masing tersebut, yang mana pahala dari seluruh umat Islam yang dapat melaksanakan ibadah-ibadahnya pada waktu yang tepat dan benar mengalir juga pahalanya sepanjang masa kepada para ahli di bidang masing-masing tersebut, yang telah bekerja sama mampu meruqyat dan menghisap hilal dan peredaran bumi terhadap matahari dengan usaha mereka untuk menjawab tantangan bagi umat Islam yang hidup di zaman ilmu, teknologi, dan virtual atau maya ini. Peran strategis penyempurnaan sistem kalender. Untuk menguraikan tentang budaya umat Islam yang kita kaitkan dengan sektor yang paling strategis, yaitu penyempurnaan sistem kalender. Tentu kita akan mulai dari tingkatan budaya kelompok, birokrasi, atau bangsa, dari fenomena maupun objek yang dapat dilihat, yaitu tingkatan artefak. Mengapa upaya penyempurnaan sistem kalender tersebut dikatakan memiliki peran sangat strategis? Karena pengembangan program di sektor inilah yang akan menstimulir kemajuan di berbagai sektor lainnya, yang menjadi indikator kemajuan peradaban suatu kaum atau bangsa di dunia. Pada tingkatan artefak dalam penyempurnaan sistem kalender Islam global ini, contohnya adalah peralatan astronomi, lembaga penerbangan dan antariksa nasional, program studi astronomi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana peluncuran roket dan satelit, hingga stasiun luar angkasa. Dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim di Timur Tengah, Afrika Barat dan Utara, Asia Tengah dan Eropa, serta Asia Selatan dan Asia Tenggara, baru Iran dan Turki yang memiliki program luar angkasa yang sudah maju. Selain kedua negara ini, Uni Emirat Arab juga telah mengirimkan astronotnya ke stasiun luar angkasa internasional milik Amerika Serikat dan Eropa. Dilihat dari sejarah peradabannya, Iran, Arab, dan Turki sama-sama pernah menjadi kekuatan besar dunia di masa lalu. Di luar ketiga negara di atas, negara lain di dunia Islam yang memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan program luar angkasa nasionalnya adalah Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslimnya yang terbesar di dunia. Sekarang kita bandingkan dengan pengembangan program luar angkasa di negara-negara yang telah memantapkan sistem kalender gerejawi global, seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa lainnya.
Implikasi dari reformasi kalender oleh Gereja Katolik Roma yang menghasilkan kalender Gregorian pada 1528 Masehi itu terbukti telah menginisiasi sejarah panjang proses pengembangan ilmu astronomi dan aeronautika yang telah mengubah wajah peradaban dunia secara revolusioner seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Pada tahun 2015 tercatat ada 6 badan antariksa yang telah berhasil menjalankan misi-misi ke ruang angkasa. Ada yang menjalankan misi penerbangan ke ruang angkasa saja, ada pula yang sudah bisa mengirim astronot ke ruang angkasa dan menjalankan stasiun ruang angkasa internasional. Namun sayangnya, dari ke-6 badan antariksa tersebut belum ada satupun yang ada di negara-negara muslim. Ke-6 badan antariksa tersebut adalah 1. NASA milik Amerika Serikat, 2. Roscosmos milik Rusia, 3. European Space Agency ESA milik 22 negara Uni Eropa, 4. Japan Aerospace Exploration Agency milik Jepang, 5. China National Space Administration milik Tiongkok, berdiri tahun 1993. CNSA adalah badan antariksa ketiga di dunia setelah AS dan Rusia yang dapat memberangkatkan sendiri astronotnya ke ruang angkasa dan punya stasiun ruang angkasa sendiri. Dan 6. Indian Space Research Organization ISRO milik India. ISRO telah menjalankan misi orbiter planet Mars pada tahun 2014. Inilah pertama kalinya badan antariksa dari Asia berhasil mendekati Mars. ISRO merupakan badan antariksa keempat yang berhasil meneliti Mars dari dekat selain NASA, Roscosmos, dan ESA. Ada 3 tingkatan budaya, yaitu 1. Tingkatan artefak, 2. Tingkatan kepercayaan dan nilai-nilai, dan 3. Tingkatan yang terdalam, yaitu dalil-dalil agama atau asumsi-asumsi yang menjadi fondasi bagi pola kognisi, persepsi, dan perasaan yang ditampilkan oleh anggota kelompok. Di samping persoalan budaya, upaya penyempurnaan kalender Hijriah juga berkaitan erat dengan problem multidimensional yang meliputi bidang politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, industri, dan ekonomi. Proses penciptaan budaya dan manajemen yang dinamis ini adalah tugas pokok dari kepemimpinan umat Islam. Kesemua bagian umat Islam dalam wujud berbagai ragam organisasi harus direformasi budayanya ke arah budaya konstruktif dan produktif. Umat Islam ditilik dari sisi genetis budaya organisasinya bagus karena bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mutlak kebenarannya dari Sang Pencipta dan pemelihara alam semesta. Para pemimpin bekerja dengan budaya untuk merubah atau membangun ulangnya ketika sudah usang dan tidak mendukung kinerja organisasi yang tinggi. Konsep budaya telah berkembang sejak lama sepanjang perjalanan sejarah masyarakatnya. Budaya organisasi menganalisis perkembangan teori, konsep, dan penerapan yang berkaitan dengan komitmen terhadap nilai-nilai, asumsi, keyakinan, dan perilaku manusia di dalamnya. Topik-topik mengenai perilaku individu yang secara khas dipelajari dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta kepribadian. Budaya juga bervariasi dalam intensitas, sejauh mana mereka termasuk keyakinan, serta sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang mendasarinya. Perintah agama memiliki budaya yang lebih intens daripada budaya yang hedonis. Budaya organisasi pada masyarakat Muslim yang memiliki fondasi paling dalam yang dibangun dari sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan dilandasi oleh nilai-nilai Islami yang bermakna bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan umat Islam bertujuan agar semua anggota masyarakat menyadari bahwa nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan
ditentukan melalui proses pertimbangan nilai-nilai Islam seperti 1. Tauhid, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. 2. Ikhlas, yaitu bekerja dan beramal semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Melayani, yaitu memberikan pelayanan prima kepada umat. 4. Jujur, yaitu menerapkan transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan, serta menjauhi korupsi yang menjadi musuh utama pembangunan nasional. 5. Inovatif, yaitu melakukan pembaharuan yang syar'i sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. 6. Hijrah, yaitu kemauan untuk terus belajar dan berubah untuk menyelaraskan psikologis dan kemampuan sesuai kebutuhan organisasi modern untuk membuat keadaan yang belum baik menjadi baik. 7. Adaptif, yaitu menyesuaikan diri dan organisasi dengan tuntutan perubahan eksternal. Dan 8. Dinamis, yaitu terus bergerak dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi umat yang kreatif dan produktif. Nilai-nilai Islam di atas dapat dibuat akronimnya menjadi tim jihad. Seringkali kata jihad dibiaskan maksudnya menjadi berkonotasi negatif dan destruktif. Padahal sebenarnya kata jihad dalam makna yang sebenarnya adalah mempersiapkan segala daya upaya yang kita miliki dengan sungguh-sungguh untuk meninggikan kalimat Allah dengan mewujudkan individu yang benar-benar beriman dan dapat menjadi umat yang takwa dan menjadi masyarakat madani, yaitu tertinggi peradabannya, yaitu khairu ummah, dan menjadi khalifatullah fil ard yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya, etos kerja di dalam Islam sebenarnya tidaklah berbeda dengan etos kerja yang tinggi yang telah ditunjukkan oleh bangsa-bangsa lain yang unggul pada masa ini. Mudah-mudahan setelah kita memahami tentang manajemen dan kepemimpinan, budaya organisasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, amal yang dapat disamakan artinya dengan bekerja, dan pengendalian hawa nafsu ini, maka diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai keridhaan Allah dan derajat takwa. Wallahu a'lam bishawab.